Halo Sobat Pembelajar, ketemu lagi di channel Belajar Administrasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang menarik tentang sistem dan prosedur kerja. Singkatnya, dalam sebuah sistem itu terdapat subsistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling bekerja sama. Kemudian untuk bekerja sama tersebut, apakah membutuhkan prosedur atau tidak ya? Menarik kan? Yuk kita belajar bersama-sama. Sebelum masuk ke materi utama, terlebih dahulu terdapat beberapa capaian pembelajaran dalam pertemuan ini. Yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap kurius, disiplin, teliti, dan berpikiran kritis pada proses pembelajaran. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang prosedur dan sistem dalam organisasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu membuat kesimpulan tentang konsep prosedur dan sistem dalam organisasi. Untuk mencapai 3 capaian pembelajaran tadi, ada beberapa hal yang harus kita bahas menjadi menu diskusi pada pertemuan kali ini. Saya punya satu video yang akan menggambarkan tentang konsep prosedur yang ada di dunia nyata. Selamat menyaksikan. Dari video tadi, kira-kira apa sih pendapat saudara terkait prosedur? Mungkin sebagian dari kita akan menjawab bahwa prosedur itu langkah atau urutan kerja yang harus pegawai lakukan. Ada step 1, step 2, step 3, step 4, sampai akhirnya. Mungkin ada juga yang menjawab prosedur adalah pedoman kerja dalam organisasi. Sehingga segala hal yang kita lakukan harus selalu sesuai dengan pedoman tersebut. Oh, saya kalau mau meminta tanda tangan harus melalui sekretaris dan lain sebagainya. Atau prosedur suatu hal yang harus dilakukan pada saat bekerja. Misal, di kantor X, semua pegawai wajib menggunakan pakaian formal. Sepatu, celana, baju, dasi, atau bahkan menggunakan jas. Lebih ditekankan kepada harus dilakukan. Atau mungkin prosedur bisa dimaknai sebagai petunjuk yang harus dilakukan.
Sehingga segala macam jenis kegiatan diarahkan menurut petunjuk yang sudah dibuat. Hal-hal tersebut tidak salah. Karena di kehidupan nyata, prosedur bisa dimaknai sebagai langkah urutan, pedoman kerja, suatu hal yang harus dilakukan dan petunjuk. Akan tetapi, terdapat beberapa pengertian yang lengkap yang dimukakan tentang prosedur tersebut. Misal dari Mulyadi 2013 yang menyatakan bahwa prosedur itu merupakan suatu urutan kegiatan clerical, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Mulyadi menekankan prosedur itu kegiatan pengurusan kertas atau clerical work, ya, pekerjaan kantor. Digunakan untuk menjamin penanganan itu seragam. Jadi walaupun dilakukan oleh orang yang berbeda, melayani orang yang berbeda, tapi dalam satu tahapan yang sama, jadinya harus seperti itu. Karena proses transaksi di perusahaan itu terjadi berulang-ulang. Bahkan mungkin kalau tidak di perusahaan, di organisasi kecil atau organisasi pemerintahan seperti kecamatan, orang mengurusi KTP, mengurusi KK, mengurus surat kehilangan, dan lain sebagainya, itu terjadi berulang-ulang setiap hari. Menunya sama, yang diurus sama, bahannya sama. Sehingga prosedur itu harus menjamin penanganan secara seragam. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Baryawan yang menyatakan prosedur merupakan suatu urutan pekerjaan clerical yang biasanya melibatkan beberapa orang dari satu bagian atau lebih yang disusun menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi. Maknanya hampir sama dengan pendapat Mulyadi tadi, bahwasannya prosedur itu urutan yang menjamin adanya keseragaman karena proses transaksi di organisasi itu terjadi berulang-ulang. Pendapat lain dimukakan oleh Ardiose yang menyatakan bahwa prosedur itu suatu sistem, suatu bagian dari sistem yang merupakan rangkaian tindakan. Berbeda dengan pendapat Mulyadi dan Baryawan, Ardiose memaknai prosedur itu bagian dari sistem yang berisikan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang atau lebih untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulang kali dan seragam. Dari tiga pengertian ini dapat kita simpulkan bahwasannya prosedur itu merupakan bagian dari sebuah sistem. Dalam sebuah sistem besar itu terdapat subsistem, terdapat komponen, tapi komponen tersebut harus bergerak secara simultan antara satu sama lain. Gerakan-gerakan ini atau proses-proses ini tidak bisa dihentikan, dibuat berbeda supaya satu part atau satu komponen dengan komponen yang lainnya itu bisa saling berkaitan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh sistem tersebut. Nah, hal tersebut dimaknai sebagai prosedur. Jadi gerakan komponen, gerakan subsistem itu namanya prosedur. Prosedur dilakukan untuk menjamin aktivitas tersebut sama atau standar. To ensure that the activities are the same. Dengan adanya prosedur, ada sebuah standar yang harus dilakukan oleh orang dalam sebuah organisasi. Contoh misalnya prosedur penerimaan customer di bagian sebuah bank oleh security. Nah, prosedurnya sama, buka pintu, ucapkan salam. Baik itu orang yang mempunyai saldo tabungannya yang sedikit, banyak, sedang, miliaran, triliunan, atau bahkan yang saldonya hanya 100.000, diperlakukan sama. Diucapkan salam, dibukakan pintu, diberi senyuman, kemudian dipersilahkan masuk. Kemudian yang selanjutnya, prosedur dibuat atau dilakukan sebagai bentuk
aktivitas untuk transaksi-transaksi perusahaan, the company transactions. Jadi transaksi perusahaan itu bisa berbentuk pelayanan, ya, seperti pelayanan Satpam kepada nasabah. Bisa berbentuk fisik, laporan, misalnya pembuatan laporan tahunan. Bisa berbentuk fisik, pembuatan laporan bulanan, laporan keuangan bulanan. Bisa berbentuk lainnya, contohnya prosedur rapat, kemudian prosedur pakaian, dan prosedur-prosedur lainnya. Yang terakhir, bisa dimaknai prosedur itu merupakan kegiatan clerical. Clerical activity itu bermakna sebagai pekerjaan perkantoran, pekerjaan di kantor. Dulu clerical activity lebih dimaknai sebagai pekerjaan yang menghimpun, mengolah, menyimpan sampai menyusutkan data yang berbentuk kertas. Ya, sekarang mungkin sudah bergeser clerical activity itu mengolah data. Ya. Jadi prosedur itu dimaknai sebagai suatu kegiatan yang bersifatnya clerical. Jadi mengolah data, menyajikan data, mengumpulkan data, memproses data, dan lain sebagainya. Oleh karena itu bisa kita simpulkan bahwasannya prosedur itu bagian dari sistem yang berupa kegiatan clerical untuk menjamin aktivitas terhadap transaksi-transaksi perusahaan itu sama atau terstandar. Apabila bisa saya gambarkan, misalnya hubungan antara sistem dan prosedur bisa bermakna seperti ini. What is the relationship between system and procedure? Prosedur merupakan bagian dari sistem, karena prosedur bisa dimaknai sebagai langkah-langkah atau cara kerja yang dianut oleh subsistem atau komponen. Akan tetapi, lebih jelasnya, memang ada dua sudut pandang ahli memandang sistem. Misalnya oleh Ibnu Samsi. Ibnu Samsi memandang sistem itu kegiatan yang terdiri dari subsistem yang berinteraksi dan berproses untuk tujuan tertentu. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Marimin dan Nurul, yang memaknai sistem itu terdiri dari bagian yang saling berkaitan, yang secara teratur berusaha untuk mencapai tujuan pada lingkungan yang kompleks. Kedua pendapat ini memandang sistem itu sebagai suatu bagian besar yang terdiri dari part-part kecil yang dinamakan subsistem atau komponen. Sudut pandang lain dikemukakan oleh Mulyadi yang memandang sistem itu merupakan jaringan prosedur yang dibuat melalui pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Senada dengan pendapat Mulyadi, Jogianto menguatkan sistem merupakan jaringan kerja dari prosedur yang saling berhubungan atau berkumpulan bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Kedua sudut pandang ini tidak salah, karena memang kenyataannya sistem tersebut ada bagian kecilnya, subsistem atau komponen. Nah, subsistem dan komponen ini memerlukan aktivitas yang teratur, berkaitan secara simultan, dan itu bisa kita maknai sebagai prosedurnya. Contoh misalnya, sebuah motor apabila ingin bergerak pasti memerlukan aktivitas dari mesin. Nah, pada saat mesin itu bergerak, gas ditarik, nah itu namanya prosedur. Untuk menjalankan motor, kita harus menarik gas, itu namanya prosedur. Tapi komponen-komponen dalam sistem motor itu akan bergerak apabila ada aktivitas tadi, menarik gas. Seperti itu. Oleh karena itu bisa kita simpulkan, approach in interpreting the system have two approach. Yang pertama berbasis komponen, dan kedua berbasis prosedur. Sistem dipandang sebagai komponen yang bisa kita lihat secara fisik, seperti motor tadi.
Jadi mempunyai komponen-komponen atau subsistem yang menyusun sistem yang dinamakan sebagai sepeda motor. Ada sistem mesin, ada sistem pembakaran, ada sistem roda, ada sistem kelistrikan, dan lain sebagainya. Itu memandang sistem sebagai komponen. Akan tetapi sistem dipandang sebagai prosedur lebih kepada cara menjalankan motornya. Atau kalau kita ngambil contoh yang sederhananya lagi, sistem dimaknai sebagai prosedur, misalnya langkah-langkah kerja di kelurahan pada video awal tadi. Nah, itu merupakan prosedur. Nah, komponen dalam sistem pelayanan tadi ya ada manusianya, kemudian ada datanya sendiri, kemudian ada sistem pelayanan, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita menitik beratkan bahwasannya prosedur itu merupakan bagian dari sistem. Nah, apabila kita menjelaskan bahwasannya pendekatan prosedur bisa dimaknai bahwasannya sistem itu merupakan jaringan dan prosedur yang saling berkaitan dan bekerjasama melaksanakan suatu pekerjaan atau menyelesaikan sebuah permasalahan. Sedangkan bila kita memandang pendekatan komponen atau elemen, bahwa sistem itu dipandang sebagai sekumpulan elemen yang melakukan interaksi satu sama lain dengan pola teratur sehingga membentuk totalitas untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Nah, timbul pertanyaannya. Apabila prosedur itu dimaknai sebagai bagian dari sistem, why the procedures are essential for an organization? Mengapa prosedur-prosedur itu sangat penting untuk organisasi? Saya yakin dan percaya saudara pasti mempunyai jawaban masing-masing. Karena saudara sering sekali berkaitan dengan prosedur ini. Misal, prosedur KRS-an, prosedur pembayaran kuliah, prosedur mendaftar di Ormawa, kemudian dan prosedur-prosedur lainnya. Akan tetapi, apabila saya dapat berikan jawaban why the procedure are essential for an organization, bahwasannya tanpa prosedur tujuan organisasi tidak akan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Bayangkan sebuah organisasi masing-masing orangnya itu bekerja sendiri-sendiri dengan tata cara sendiri-sendiri. Contoh bagian keuangan, ya udah mereka pakai cara kerja mereka sendiri. Mereka tidak ikut dengan sistem. Bagian kepegawaian, ya mereka punya tata kejar sendiri, ngelola uang sendiri, ngelola persuratan sendiri, ngelola SDM sendiri. Dan bagian administrasi misalnya, mereka prosedurnya tidak sesuai dengan lingkup sistem dalam organisasi. Ya mereka mengolah surat sendiri, mengolah kepegawaian sendiri, mengolah keuangan sendiri, dan lain sebagainya. Komponen-komponen atau subsistem dari ketiga hal yang saya sebutkan tadi, apabila tidak bekerja sama, tidak dibentuk prosedur atau standar yang sama, maka tujuan organisasi ya tidak akan tercapai. Dengan prosedur, proses dalam organisasi tidak menurut pendapat pegawai sendiri. Karena apabila prosedur dalam organisasi dilakukan menurut persepsi pegawai sendiri-sendiri, itu akan membuat organisasi tersebut menjadi hancur. Contoh, di kuliah saja, Bapak X atau Ibu X atau pejabat X memandang satu kelas itu harus diisi 40 orang. Bapak Y memandang satu kelas itu harus diisi 25 orang. Kemudian yang lain berpandang kelas itu hanya diisi 5 orang. Nah, pada saat ukuran atau jumlah mahasiswa dalam satu kelas itu berbeda-beda antara satu jurusan dengan jurusan yang lain, berarti akan terjadi kejomplangan atau perbedaan beban kerja di antara mengajar kelas ini dengan kelas lainnya. Kemudian kebutuhan kursi, biaya, dan lain antara satu kelas dengan kelas yang lainnya. Jadi tidak seragam. Nah, sehingga pengeluaran untuk satu kelas kecil dan satu kelas besar itu bisa berbeda. Satunya hanya butuh 5 kursi, satunya butuh 40 kursi. Tetapi sumber daya
manusia, dosennya itu sama. Sehingga menyebabkan tidak efektifnya proses pembelajaran. Seharusnya prosedur untuk menetapkan suatu kelas berkaca kepada peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam hal ini Ditjen Dikti bahwa satu kelas itu diisi sekitaran 40 mahasiswa. Kemudian apabila prosedur itu tidak ada, akan tumpang tindih role-nya. Contoh, di kampus misalnya tidak ada peraturan terhadap role. Ya bisa aja satpam mengajar di kelas. Atau dosen bahkan menjadi cleaning service. Cleaning service menjadi bagian keuangan. Nah, oleh karena itu perlu ada namanya prosedur kerja. Nah, prosedur kerja suatu hal yang lebih teknis lagi dibandingkan dengan prosedur. Apa itu prosedur kerja? Menurut Terry, prosedur kerja itu merupakan serangkaian tugas yang saling berkaitan dan berurutan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi ada tugas, terus ada kaitannya dengan pekerjaan lain dan berurutan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh JK dan Keller 2010. Prosedur kerja sering diartikan sebagaimana cara seharusnya untuk melakukan pekerjaan. Jadi, misalnya saya jadi dosen, ada prosedurnya nyiapin RPS seperti apa. Kemudian ngajar itu ada prosedurnya, ada opening, kemudian ada kegiatan inti, kemudian ada penutup. Nah, kegiatan-kegiatan yang prosedur yang saya lakukan tadi itu dalam rangka untuk melakukan suatu aktivitas. Aktivitasnya apa? Ya, melaksanakan proses pembelajaran. Menurut Brodbeck 2022 mengartikan prosedur kerja sebagai pernyataan desain orang yang tertulis untuk mengelola operasi bisnis atau subsistem. Brodbeck lebih menekankan prosedur kerja itu harus tertulis. Misal prosedur melayani tamu, prosedur mengajar, prosedur evaluasi, prosedur pesanan, dan lain sebagainya. Dalam rangka apa? Dalam mengelola bisnis. Tidak ada dalam organisasi di dunia yang profit maupun non-profit dalam melakukan segala aktivitas itu tanpa prosedur. Terakhir, menurut EPA 2007 menyatakan prosedur kerja berisikan rincian proses berkala dan rutin yang harus dilakukan atau diikuti dalam sebuah organisasi. Jadi ada prosesnya berkala dan rutin. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya prosedur kerja merupakan dokumen tertulis oleh organisasi. Tertulis ada, tercatat, terekam, terrecord. Dokumen written by organization. Kemudian, prosedur kerja bisa dimaknai sebagai guidelines for everyone. Jadi petunjuk yang harus diikuti oleh semua orang. Pada saat ada peraturan, semua mahasiswa, dosen, itu harus berpakaian formal atau rapi di kelas. Ya udah, tidak mungkin seorang dosen datang pakai celana pendek, sandal jepit, ataupun mahasiswa pakai celana pendek, sandal jepit. Pasti semua orang harus mengikuti namanya peraturan akademik. Yang di situ tertulis proses akademik itu berlaku seperti apa saja. Dan itu harus diikuti oleh semua orang apabila orang tersebut merupakan bagian dalam organisasi. Prosedur kerja digunakan untuk finishing the task, job, or process. Jadi digunakan untuk menyelesaikan tugas, pekerjaan, atau proses. Prosedur KRS. Nah, itu digunakan untuk menyelesaikan perencanaan awal mahasiswa. Prosedur menilai mahasiswa, pekerjaan mahasiswa atau tugas. Nah, itu digunakan untuk bagian dari evaluasi atau assessment. Nah, kemudian ini salah satu contoh prosedur di Universitas Negeri Yogyakarta tentang alur pendaftaran konseling. Nah, ada step by step-nya. Dari mulai step 1, step 2, step 3, step 4. Nah, step-step ini dilakukan untuk melakukan pekerjaan. Dan itu harus ditaati oleh semua orang. Jadi semua orang, baik dosen, karyawan, ataupun mahasiswa yang ingin mendaftar layanan konseling harus melakukan 4
tahapan ini. Kalau tidak melakukan tahapan ini, ya tidak dilayani. Maknanya seperti itu. Jadi, kalau bisa kita review lagi, apa sih manfaat atau keuntungan dari sebuah organisasi membuat sebuah prosedur kerja? Harapannya, prosedur itu menjamin kesesuaian yang konsisten dari proses yang dijalankan karyawan terhadap standar proses yang telah ditetapkan oleh organisasi menurut EPA 2007. Jadi dengan adanya prosedur itu, kesesuaian itu konsisten. Jadi mau mahasiswanya semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya prosedur KRS seperti itu. Konsisten jalannya. Dari tahun ke tahun tetap. Menurut UNGAN tahun 2006 menyatakan prosedur itu dapat meningkatkan efisien. Mungkin bisa kita contohkan, dulu kita mengurus KTP itu memang benar-benar manual. Datang, kemudian harus nunggu, kemudian nyerahkan foto sendiri, dan lain sebagainya, sampai beberapa hari kemudian baru jadi. Kalau sekarang, proses rekam KTP cukup datang, kita tidak perlu membawa foto, daftar, kemudian difoto, rekam sidik jari, dan dicetak. Dan tidak perlu waktu berhari-hari, hanya cukup beberapa menit saja. Dari yang semulanya berhari-hari menjadi beberapa menit atau jam, apabila ditambah mengantri, itu meningkatkan efisiensi dalam organisasi. Prosedur kerja juga dapat memastikan sumber daya dalam organisasi digunakan untuk memberikan nilai tambah pada produk atau jasa. Contohnya, Satpam BCA. Pada saat prosedur pelayanan terhadap nasabah atau pelanggan atau customer ditetapkan, semua Satpam di BCA itu berperlakuan sama. Senyum, sapa, salam, berikan bantuan. Selamat pagi Ibu, ada yang bisa saya bantu? Oh, saya mau setoran. Oh, kalau setoran bisa mengambil form setoran yang ada di sebelah sana, warnanya biru. Nah, keramahan Satpam atau satuan pengamanan di bank, baik itu BCA, BNI, dan lain sebagainya, itu memberikan nilai tambah. Ternyata Satpam di BCA itu ramah-ramah ya. Wah, Satpamnya saja ramah, apalagi bagian lainnya yang notabene lebih tinggi dibandingkan Satpam. Nah, itu menambah citra atau menambah nilai tambah dari pelayanan jasa tadi. Prosedur kerja juga dapat meminimalisir risiko dalam melakukan pekerjaan. Bayangkan kalau seandainya seorang dokter mau mengoperasi tanpa prosedur. Yang seharusnya sayatan hanya 5 cm bisa jadi 1 meter atau bahkan bisa jadi 30 cm. Dengan adanya prosedur, kita dapat meminimalisir risiko. Oh, kalau usus buntu sayatannya itu hanya 5 cm, bukan 50 gitu, seperti itu. Sehingga keselamatan, kenyamanan pasien itu bisa menjadi sesuatu yang nomor satu. Berikut saya sajikan beberapa benefit dengan adanya prosedur bagi organisasi. Nah, misalnya seperti ini. SOP layanan surat izin observasi atau uji instrumen online. Nah, di sini ada nomor urutan prosedur pelaksana dan mutu baku. Pada saat mutu baku kita lihat di situ ada angka, ukurannya dalam menit. Nah, itu merupakan konsisten. Jadi logikanya dalam mengurus surat izin observasi itu tidak lebih dari 70 menit. 5, 10, 10, 5, 20, 10, 5, 5. Jadi tidak lebih dari 70 menit. Ini kurang lebih 60 menit kalau kita menghitung secara tepat. Nah, itu konsisten. Jadi satu surat itu ya maksimal segitu untuk satu orang. Nah, pada saat ada 10 surat, berarti itu harus ditangani 10 jam. Kalau seandainya karyawannya atau pegawainya ada 2, berarti hanya 5 jam. Kalau seandainya pegawainya hanya ada 3, berarti kurang lebih 3 jam untuk mengurus 10 surat. Nah, konsisten seperti ini yang bisa memberikan sebuah nilai tambah sebenarnya. Kemudian meningkatkan efisiensi. Dulu mengurus surat itu harus datang. Nah, kalau sekarang sudah menggunakan e-service. Misalnya SOP pelayanan surat tinggal tempuh yudisium atau tugas akhir untuk keringanan biaya SPP.
Dulu mengurus surat seperti ini kita harus ke kampus, mengumpulkan bukti fisik, memakan waktu dan lain sebagainya. Sekarang hanya menggunakan sistem. Dari sistem itu nanti ada standar bakunya untuk menekankan efisiensi. Prosedur juga menjamin keselamatan pegawai. Contohnya misalnya prosedur pelayanan climb up inspection di PLN. Nah, ini merupakan prosedur perawatan tower-tower tegangan tinggi. Ya, misalnya masukan dari SUTET, SUTT, kemudian TET, K3 dan PDKB, TT dan TET. Nah, bayangkan seandainya tidak ada prosedur dalam melakukan perawatan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET atau SUTT atau saluran udara tegangan tinggi. Bayangkan orang naik pakai tali rafia, tidak pakai sarung tangan, tidak pakai APD. Mungkin baru disentuh saja sutetnya yang bagian atas sana, orang sudah terpental kena listrik dan mungkin bisa meninggal dunia. Nah, dengan adanya prosedur ini dan dilaksanakan secara seksama akan meminimalisir risiko karena berdasarkan perspektif yang kita buat terhadap prosedur ini, oh inilah prosedur yang paling aman. Nah, pada saat pelaksanaannya sesuai prosedur, otomatis keselamatan kerja dari pegawai itu bisa terjamin. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik dari prosedur kerja. Characteristic of work procedure closely relate to the organization, physical facilities, personal targets to be achieved, natural of work, and finance. Jadi prosedur kerja itu berkaitan erat dengan fasilitas fisik, personalia, sasaran yang dicapai, sifat pekerjaan, dan keuangan. Dalam semua aspek atau bagian atau komponen di organisasi, baik itu fasilitas, baik itu SDM-nya, baik itu pencapaian kinerja, sifat pekerjaan dan keuangan, itu pasti ada prosedurnya. Contoh, fasilitas fisik. Prosedur pengajuan anggaran pembelian barang, alat, dan lain sebagainya. Personalia, prosedur rekrutmen pegawai, prosedur mutasi, prosedur PHK, dan lain sebagainya. Itu sangat dekat sekali prosedur dengan hal tersebut. Second, take into account the continuity between one step and the next step. Jadi prosedur itu memperhitungkan kesinambungan antara satu langkah dengan langkah berikutnya. Pada saat kita membuat suatu prosedur, pasti langkah pertama itu langkah yang paling awal. Satu misalnya, mahasiswa harus membayar di bank untuk mengisi KRS. Itu langkah paling awal, paling nomor satu. Nah, setelah langkah itu kita bisa membayangkan, setelah mahasiswa bayar di bank, seharusnya mahasiswa ngapain nih? Oh, mahasiswa akan mendapatkan bukti pembayaran beserta kode pembayaran yang akan dimasukkan dalam siakat misalnya. Setelah itu ngapain? Jadi kita menghitung kesinambungan antara satu prosedur dengan yang selanjutnya. Prosedur stable on one side and flexible on the other. Maksudnya prosedur itu stabil di bagian perusahaan kita. Prosedur itu harus dilakukan. Akan tetapi mungkin di sisi pelayanan, orang yang kita layani itu bisa fleksibel. Oke, seperti tadi. Kita melayani Satpam BCA melayani nasabah. Dalam menggunakan pakaian, Satpam itu harus rapi, kemudian menggunakan seragam dan lain sebagainya. Nah, yang dilayani ini fleksibel. Karena mereka merupakan objek pelayanan. Jadi ya bisa aja pakai sandal jepit, bisa aja pakai celana pendek, bisa saja hanya kaos oblong, bisa aja pakai sepatu atau rapi, ya terserah gitu, fleksibel. Tapi di satu sisi, di sisi perusahaan itu harus stabil. Prosedur apabila memang sudah tidak layak atau tidak cocok, bisa diperbaiki. Jadi allow for improvement.
Prosedur-prosedur yang sudah tidak layak, contohnya zaman saya bayar kuliah itu harus ngantri di loket, diperbaiki dengan kerjasama di bank, dan bahkan sekarang sudah bisa bayar di Tokopedia lewat e-banking atau mobile banking. Nah, bayangkan dulu saya harus ngantri bayar di loket kampus seharian gitu sampai berkeringat, nggak enak gitu. Sekarang kita hanya tinggal klik aja di HP kita, itu sudah terbayarkan. Jadi prosedur yang sudah tidak relevan, yang sudah dievaluasi tidak layak, itu bisa diperbaiki. Selanjutnya kita akan membahas terkait type of work procedure according Rahmawati Damayanti Sumedi tahun 2019. The first procedure will be definition be function. Jadi yang pertama, prosedur itu dapat dimaknai, dapat didefinisikan sebagai fungsi. Nah, apa saja? Coba nanti kita akan lihat. The second, prosedur itu bisa dimaknai dengan activity atau aktivitas. Prosedur sebagai fungsi itu bisa dicontohkan seperti SOP, Standard Operational Procedure. Atau yang kedua, work instruction atau instruksi kerja. Jadi SOP dan work instruction itu membuat prosedur dipandang sebagai fungsi. Oh, SOP ini ada fungsinya. Oh, instrumen kerja ini ada fungsinya. Atau prosedur itu merupakan jenis aktivitas. Contoh misalnya, aktivitas inti. Nah, aktivitas inti dalam kampus ya kegiatan proses belajar mengajar. Jadi semua prosedur dalam kegiatan belajar mengajar itu merupakan kegiatan inti. Jadi prosedur inti. Ada juga prosedur yang namanya supporting, kegiatan pendukung. Misal contoh kegiatan pendukung dalam sebuah kampus, layanan kemahasiswaan, kemudian layanan keuangan, karena sebenarnya kegiatan intinya adalah proses belajar mengajar. Yang terakhir, jenis dari prosedur dimaknai sebagai aktivitas yaitu aktivitas manajemen yang berhubungan dengan proses kepemimpinan. Nah, bisa kita bedakan kalau di kampus prosedur inti atau utama atau core adalah kegiatan pengajaran. Kemudian supporting, kegiatan yang mendukung kegiatan pembelajaran. Sedangkan manajemen berkaitan dengan keputusan atau pengolahan bagian manajemen. Misalnya prosedur pemilihan dekan, prosedur pemilihan kajur, prosedur pemilihan rektor yang memang secara langsung tidak berhubungan dengan kegiatan inti dalam di kampus tersebut. Nah, contohnya berikut ini. Nah, misalnya ini SOP, surat keterangan tinggal menempuh yudisium atau keringanan SPP. Ini namanya Standard Operational Procedure. Kemudian contoh kedua ada instruksi kerja. Contohnya misalnya seperti ini. Instruksi kerja registrasi mahasiswa baru atau instruksi kerja penerimaan mahasiswa baru yang ada step by step-nya, tidak berbentuk tabel seperti tadi. Kemudian ada the main procedure. Jadi prosedur ini prosedur bagian dari proses pembelajaran, pengajaran. Nah, ini salah satunya adalah prosedur ujian tugas akhir. Nah, tugas akhir itu merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran di kampus, yaitu penyusunan tugas akhir atau final exam. Contoh lainnya terkait tentang supporting prosedur. Nah, contohnya SOP layanan permintaan barang persediaan. Nah, ini merupakan pendukung, kegiatan pendukung yang mendukung kegiatan pembelajaran mahasiswa, baik itu di kelas atau pembelajaran di lapangan. Yang terakhir misalnya SOP proses pembuatan SK dekan yang akan diberikan kepada dosen, Bapak Ibu dosen yang mempunyai tugas tambahan. Bisa kita simpulkan bahwasannya prosedur itu merupakan bagian dalam organisasi yang menjamin proses organisasi tersebut bisa terstandar sama dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kemudian prosedur terdapat beberapa jenis. Yang pertama bisa dimaknai sebagai aktivitas. Yang kedua bisa
maknai sebagai fungsi. Jadi sebagai fungsi contohnya ada SOP atau instruksi kerja, sedangkan sebagai aktivitas ada aktivitas utama, aktivitas pendukung, dan manajemen. Terima kasih telah menonton video pembelajaran dari saya. Like video ini apabila suka, dislike apabila tidak suka, kemudian jangan lupa subscribe channel Belajar Administrasi. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya. See ya!